adik-adik sekalian, kita lanjut lagi. Ini untuk pembelajaran selanjutnya untuk kelas 9 SMP ya, matematika. Ini kita akan menentukan akar-akar persamaan kuadrat, di mana ini ada 3 yang perlu kita pelajari nanti. Untuk yang kedua, yang pertama pemfaktoran. Bagaimana cara menentukan akar-akar dengan cara pemfaktoran. Baru yang kedua nanti video selanjutnya adik-adik itu mengenai rumus ABC. Nanti baru yang ketiga dengan kuadrat, melengkapi kuadrat sempurna. Oke ya, ini sekarang kita buat yang pertama ini. Yang ini x kuadrat tambah bx tambah c ya. Jadi maksudnya di sini ini koefisiennya ini 1. Koefisien x kuadrat ini adalah 1. Jadi faktornya itu nanti x tambah p, x tambah q. Pengertiannya di sini sebenarnya ini ujung kali ujung c ya. Jadi kita buat nanti bahwa c itu sama dengan c ini ujung kali ujung, p kali q, p kali q, nah, gitu ya, kali q ya. Nah, terus yang b nya ini yang di tengah ini itu hasil penjumlahan p tambah q, nah, gitu. Nah, gitu. Jadi dia prinsipnya seperti itu. Untuk lebih memahami, nah, gampang ini kita lihat ya ke soal aja kita biar konsepnya gampang. Oke, ini tadi prinsipnya kalau kita tulis dulu soalnya, berpaham x kuadrat kurang 3x tambah 2 sama dengan 0. Tadi prinsipnya ujung kali ujung c ya. Jadi kita anggap c itu sama dengan p kali q, nah, gitu dia. Artinya ini 1 ya, ujung ke ujung ini 1 kali 2, berarti ini 2 ya, 2 titik kali titik supaya hasilnya 2. Nah, terus yang ini b sama dengan p tambah q, berarti b nya itu ini. Nah, b ya, jadi langsung aja lah, nggak usah dibuat lagi rumusnya. Ini udah ada ya. Berarti negatif 3 berapa tambah berapa negatif 3 kalau nanti dikali itu 2 gitu ya. Jadi yang ini sama, harus sama ya. Ya buat aja 2 ini berapa kali berapa, 2, oh iya cuma 1 kali 2 ya kan, cuma 1 kali 2. Ini 1, tulis 1, ini 2, 1, 2. Cuma dia kalau kita buat 1 tambah 2 kan 3. Jadi kalau kita buat negatif 1, negatif 2, negatif 1 tambah negatif 2 kan negatif 3. Berarti ini harus sama juga. Negatif 1 kali negatif 2 sama dengan 2. Oh berarti sama. Berarti hasilnya itu dan yang paling perlu adik-adik ya, kalau di sini 1 mudahnya ya. Kalau 1 langsung buat aja gini. Seperti ini. Ini tadi udah dapat ya. Ini kalau di sini 1 berarti x. Kalau 2 nanti 2x kuadrat 2x per 2 gitu, nanti selanjutnya diajarkan ya. Oke, ini negatif 1, yang ini negatif 2 dari sini tadi ya, udah ada ya. Oke, ini dari sini kita dapat adik-adik x kurang 1 sama dengan 0, x kurang 1 sama dengan 0, berarti x nya sama dengan 1, nah gitu. Nah, terus yang ini x kurang 2 sama dengan 0, pindah ruas maksudnya ya, jadi ya x sama dengan 2, berarti hasilnya 1 dan 2. Tapi kalau udah terbiasa nanti ini x, jadi ini langsung lawan dari negatif ini, nah gitu ya. Jadi lawan negatif jadi positif 1 seperti itu. Jadi hasilnya 1 dan 2, 1 dan 2 inilah hasilnya. Tapi kalau untuk pilihan ganda, ini sangat mudah gini, maksudnya gini. Kalau pilihan ganda seperti ini ya, ini kan 1 nih, cari yang opsinya 1 kali 2 2. Nah, ini 1 kali 2 betul ya, ini tadi 1 kali min 2. Kakak ulang ya, ujung ke ujung kan 2 nih, 1 kali 2 2. Cari ini positif, 1 kali min 2 minus 2, ini salah. Min 1 kali min 2 ini betul ya kan, ini betul 2. Terus ini min 1 kali 2 kan negatif nih, ini negatif 2, sedangkan di sini tadi positif, ini salah antara yang 2 ini kan seperti itu kan. Nah, terus
karena ini negatif, ini kan min 1. Kalau kita dapat ini kan min 1, min 2, di sini min 3. Cari yang lawannya. Maksudnya kenapa? Karena nanti kan yang kita buat di sini nanti kalau misalnya kalau kita buat X kurang 1, X kurang 2, ini kan jadi positif nih. Jadi positif 1, jadi positif 2. Ini salah. Ya kan? Karena ini 1 tambah 2 itu 3, tapi lawannya karena tadi ada lawan di sini seperti itu ya. Jadi jawabnya adalah ini. Kenapa? Ini kan min 1 min 2 min 1 tambah min 2 kan min 3 betul. Cuma pada saat di sini kan dibalik, tandanya dibalik seperti itu ya. Oke, dia paham ya. Diulang-ulang aja kalau bingung. Oke, kita buat ke konsepnya ke yang kedua ini coba. Berlaku enggak? Nah, gitu ya. Oke yo. Ini 1 ya. 1 kali negatif 12. Negatif 12 ini negatif 24 kalau dikali, ini salah ya. Nah, gitu ya. 2 kali 6 12, ini salah ya. Seharusnya negatif 12 ya. Paham ya dia? Gampang ya. Nah, terus min 2 kali min 6 ini 12. Betul, ini betul. Ya kan? Maaf ya, ini min 2 kali min 6 kan positif 12, ini salah. Nanti udah pasti jawabannya ini. Akan gampang adik-adik ya. Gampang. Nah, tapi kalau cara biasa ini karena di sini 1, langsung buat aja gini adik ya. X sama dengan 0. Nah, gitu ya. Seperti yang tadi adik-adik ya. Nah, kalau dikali negatif 12 ada dua bilangan. Kalau dikali negatif 12 ini kita buat ya. Ini ujung kali ujung. Kalau dikali negatif 12 ini, kalau dijumlah negatif 4. Jadi gini adik-adik, 12 saja dulu. Berapa kali berapa? 12. 1 kali 12. 1 kali 12 12. Kalau dijumlah 13 kan maksudnya gini. Jadi prinsipnya gini adik-adik. 1 kali 12. Yang 12 ini berapa kali berapa? 2 kali 6. Ada lagi nggak? Nggak ada lagi ya. 1 kali 12 12. Kalau dijumlah 13, kalau dikurang min 11, nggak ada hubungannya ke min 4 ya. Ini coret berarti 2 sama 6 itu adik-adik ya. Ini 26. Oh, karena ini negatif 4 berarti yang besar harus negatif. Ini negatif, betul ya. Udah pas ya adik-adik ya. Berarti kita ngikut dari sini. Kalau ditanya bagaimana kak, bagaimana kalau sini negatif 6, di sini 2, boleh nggak? Boleh, sama aja. Jadi ini kalau udah paham tadi lawan dari positif ini negatif 2. Kalau udah tadi ya, lihat ya. Atau kalau masih bingung buat X tambah 2 sama dengan 0. Pindah ruas 2 nya jadi negatif 2, sama hasilnya. Lawan dari negatif ini sama dengan positif 6. Sama hasilnya. Gitu versinya, cuma beberapa detik. Ya kan? Cara mengerjakan kalau dia pilihan ganda. Ini versamalan kuadrat gampang-gampang. Itu kalau dia ini koefisien X kuadratnya 1. Bagaimana kalau dia bukan 1? Oke ya dia lanjut ya yang ini. Prinsipnya sama tadi. Yang pasti dia ada 1/A-nya. Sebenarnya yang di atas itu juga ada 1/A-nya, cuma karena 1/1 kan gitu kan. Oke, langsung sama. Pokoknya ujung kali ujung tetap kita buat bahwa ujung AC jadinya di sini AC. Kalau tadi kan karena dia 1 kali C gitu ya. Tetap ini P dikali Q. Nah, ini yang B tetap P tambah Q. Gitu adik-adik ya. Jadi jangan sampai bingung. Ini kenapa di atas C? Oh, karena di sini 1. Ini A maksudnya tidak boleh 1, tidak boleh 0. Bisa 2, bisa 3 seperti itu adik-adik ya. Terus yang ini kita buat langsung kalau seperti ini kita buat soalnya. X kuadrat tambah 6x kurang 45 sama dengan 0. Karena 3x 3 ini koefisiennya, langsung buatannya gini adik-adik. 3x langsung 3x. Seperti itu. Tapi jangan lupa adik-adik, karena ada 3 harus dibagi 3. Yang mana dibagi 3 nanti kita lihat pembaginya atau yang dibagi yang mana. Oke, kita buat seperti biasa ya. 3 kali 45. Jadi kita buat di sini 3 kali 45. Nah, kalau bingung ya,
terlalu besar angkanya, bisa adik-adik buat seperti ini. 3 kali 45. 45 ini kan pecah lagi. Berarti ini 3 kali 3 bisa. Karena 45 ini kan 3 kali 15 bisa ini kan. Berarti ini bisa nanti kita buat 9 kali 15 bisa. Atau langsung dikali 225 boleh. Tapi ini negatif ya, 3 kali negatif 45 kan negatif. Maaf 135 ya, 135 maaf 135. Ini negatif 135. Ada dua bilangan kalau dikali negatif 125. Kalau di jumlah ini 6. Yang di tengah ini aja ya nih. Kalau di jumlah 6. Berapa kali berapa? Kalau adik-adik bingung ini, mendingan dikali nggak apa-apa. 135. Bagi aja, kalau 135 ini dibagi, misalnya bagi 5. Bagi 5 kan dapat kita 135 dibagi 5 27. 5 tambah 27 33 masih lewat. 27 kurang 5 22 masih lewat. Berarti masih kita bagi lagi 3 kali 9 kali 15 ini ya. Nampaknya ini udah dapat 9 kali 15. 9 kali 15 ini 135. Di sini kita buat kalau ditambah 24 kalau dikurang 6. Kemungkinan ini 9 kali 15. Gitu dia. Ada selisihnya 9 tambah 15. Tapi karena ini positif, karena hasilnya yang ini positif berarti yang kecil negatif. Kalau hasilnya nanti negatif harus yang besar yang negatif. Jadi ini udah ya. Berarti ini bisa kita isi di sini negatif 9, di sini tambah 15. Seperti itu. Oke ya. Terus yang ini yang mana dibagi 3 bisa terserah karena ini sama-sama bisa. Berarti tapi jangan 3 yang di sini coret sama ini harus dua-duanya. Jadi maksudnya kalau dibagi 3 ini juga harus bagi 3. Oke ya, 3 dibagi 3 X. Kan gitu. 9 dibagi 3 3. Terus yang ini tetap karena ini berlaku atau hanya untuk satu ini namanya fungsi lah ya, satu fungsi. Jadi nggak semua dibagi 3 nggak. Jadi kalau ini bagi 3 udah cukup. Gitu. Jadi nggak dua-duanya ya. Oke, lawannya dari negatif ini tadi X sama dengan 3, dapat 3 ya. Terus yang ini kalau adik-adik masih bingung, buat aja nih 3X ini tambah 15 sama dengan 0. Ini pindah ya. 3X sama dengan negatif 15. X-nya berapa? Negatif 15 bagi 3 negatif 5. Tapi kalau langsung tadi kan lawan dari positif, negatif 15 per 3 negatif 5. Jadi hasilnya negatif 5 dan 3 atau 3 negatif 5. Tapi biasanya itu mulai dari yang kecil nih. Karena ini kan negatif 5 lebih kecil. Negatif 5,3 ini dia. Negatif 5,3. Inilah jawabannya. Seperti itu adik ya. Oke. Terus soal yang kedua langsung kita buat. Karena di situ koefisiennya 2, langsung aja kita buat adik-adik ya. Ini berarti langsung 2x. Ini 2x langsung sama dengan 0. Ini kalau dikali 20 ya. Kalau dikali 20, kalau dijumlah yang di sini negatif 9. Sama prinsipnya adik-adik. 20 ini berapa kali berapa? Nah, gitu. 1 kali 20. Kalau dijumlah kan lebih negatif 9. Kalau dikurang 19. Ada lagi berarti 2 kali 10. 2 kali 10 kalau dijumlah 12, kalau dikurang 8. Bukan itu juga. Terus ada lagi 5 kali 4. Kalau dikali 20 betul, kalau dijumlah bisa 9 ya. Oke, berarti ini kita buat. Bisa kita buat ini 5 kali 4. Ini 5 tambah 4. Karena ini negatif berarti ini bisa dua-duanya kita buat negatif. Negatif 5 tambah negatif 4 kan negatif 9. Negatif 5 kali negatif 4 kan 20. Betul ya? Berarti ini negatif 5. Ini negatif 4. Gitu ada dia. Ya kalau udah paham tadi caranya itu langsung 5 per 2 karena lawan dari negatif kan. X sama dengan lawan negatif 5 per 2. Yang ini kalau udah paham
Yang ini ya, maaf adik-adik, ini tadi karena ada per 2, ini jangan lupa ya dibagi 2 ya, bagi 2. Yang mana bisa bagi 2? Ini 5 enggak, berarti yang ini. Jadi ini kita geser dulu ya, 2x kurang 5. Ini tadi 2 dibagi 2x, ini juga ikut 4 dibagi 2 2 gitu ya, sama dengan 0. Nah, seperti itu. Terus lawan dari negatif berarti positif 5 karena ada koefisiennya per 2, gitu cara mudahnya. Ini lawan dari negatif 2 berarti positif 2. Jawabannya ada 5 per 2, 2. 5 per 2, 2. Ini dia. Nah, gitu adik ya. Gampang ya. Jadi, tapi kalau untuk cara-cara jawabnya nanti untuk soal-soal pilihan ganda nanti bisa diikuti ya untuk video-video selanjutnya. Jangan lupa ya, tekan tombol yang hitamnya supaya tidak ketinggalan video-video yang terbaru. Terima kasih, tetap semangat belajar.